data menunjukkan bahwa lebih dari 60% sumber energi harian manusia berasal dari karbohidrat. Proses dalam tubuh yang mengubah karbohidrat menjadi energi dan berlangsung melalui rangkaian reaksi yang sangat teratur, mulai dari pencernaan glukosa hingga pembentukan energi dalam bentuk ATP. Tanpa metabolisme yang baik, tubuh dapat mengalami gangguan seperti kelelahan hingga bahkan diabetes. Namun, muncul beberapa pertanyaan. Contohnya, bagaimana sih karbohidrat berubah menjadi energi? Pertanyaan ini tidak hanya berkaitan dengan ilmu biologi, tetapi juga berhubungan dengan kesehatan dan pola makan kita sehari-hari. Melalui pemaparan yang berjudul metabolisme karbohidrat, kami akan menjelaskan pengertian metabolisme karbohidrat, pentingnya metabolisme karbohidrat, jalur pembentuk energi seperti glikolisis, siklus Krebs, dan lain-lain, serta regulasi metabolisme karbohidrat dan gangguan metabolisme karbohidrat. Harapannya, pemaparan materi ini dapat menambahkan wawasan kita tentang bagaimana tubuh bekerja menghasilkan energi untuk setiap aktivitas yang kita lakukan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahel Angelika Situmorang dengan NIM 250305087. Saya Raihan Alfasya dengan NIM 250305036. Saya Elsya Hazira dengan NIM 2503050. Saya Raisya Putri Kalica dengan NIM 250305074. Nama aku Muhammad Zahar Nasyuro dengan NIM 250305061. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu apa sih itu metabolisme? Metabolisme adalah proses yang digunakan tubuh untuk menghasilkan energi dari makanan yang kita konsumsi. Makanan biasanya terdiri dari protein, karbohidrat, dan lemak. Zat kimia dalam sistem pencernaan atau yang biasa kita sebut enzim memecah bagian-bagian makanan menjadi gula dan asam yang merupakan bahan bakar tubuh. Tubuh dapat langsung menggunakan bahan bakar atau dapat menyimpan energi di jaringan tubuh. Selanjutnya, apa sih pentingnya metabolisme karbohidrat? Metabolisme karbohidrat itu penting karena hampir semua jaringan di dalam tubuh kita memerlukan glukosa, terutama otak. Karena untuk metabolisme di otak hanya dapat menggunakan glukosa dan benda keton. Saya akan membahas tentang glikolisis. Nah, apa sih itu glikolisis? Glikolisis adalah salah satu metabolisme karbohidrat, yang dimana glukosa diubah menjadi CO2 dan pirufat. Nah, apa sih ciri-ciri dari glikolisis? Yang pertama, glikolisis dapat dilakukan secara anaerob maupun secara aerob. Yang kedua, tempat terjadinya glikolisis adalah di semua sel. Dan yang terakhir, glikolisis akan menghasilkan energi. Pembahasan berikutnya adalah tentang tahapan-tahapan glikolisis. Pertama, glukosa akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan cara mengeluarkan salah satu fosfat pada ATP dan membuat ATP berubah menjadi ADP. Hal ini menunjukkan seberapa penting glikolisis, karena kecenderungan tubuh adalah untuk menghasilkan ATP, bukan mengkonsumsinya. Glukosa 6-fosfat tadi akan berubah menjadi fruktosa, yang dimana fruktosa akan ditambahkan ATP lagi, sama dengan cara sebelumnya, sehingga terdapat fosfat pada ikatan 1 dan ikatan 6. Nah, penambahan fosfat terakhir ini akan membuat ikatan menjadi tidak stabil, sehingga fruktosa akan terpisah menjadi 2. Setelah terbagi menjadi 2, ditambahkan lagi fosfat, namun tidak dengan bantuan ATP, namun dengan bantuan NAD, sehingga terbentuk 1,3-bifosfoglycerat. Setelah tahapan ini, mulailah terbentuk ATP. Fosfat akan memisah dari ikatan dan membentuk ATP. Fosfat yang tersisa akan berpindah tempat, sehingga membentuk 2-fosfoglycerat. Nah, dengan bantuan H2O, terbentuklah fosfoenil pirufat. Fosfat yang tersisa akan berpindah tempat, sehingga membentuk 2-fosfoglycerat. Nah, dengan bantuan H2O, terbentuklah fosfoenil pirufat.
Tahapan terakhir dalam proses glikolisis adalah ikatan fosfat yang terakhir akan lepas dan membentuk ATP dan meninggalkan asam pirufat. Asam pirufat yang tersisa ini dapat digunakan dalam keadaan aerob sehingga menghasilkan ATP dan juga dapat digunakan dalam keadaan anaerob yang dimana asam pirufat akan berubah menjadi laktat dan menghasilkan ATP namun dalam jumlah yang lebih sedikit dibanding dengan aerob. Misalnya saat Anda lapar atau berpuasa, kadar gula darah akan menurun, sehingga tubuh tidak memiliki karbohidrat untuk dipecah menjadi glukosa. Tubuh kemudian akan mengomandokan gluconeogenesis dan mengambil senyawa non-karbohidrat lain, termasuk asam amino dan gliserol. Lalu berikutnya ada tahap-tahapan gluconeogenesis. Yang pertama ada perubahan pirufat menjadi fosfoenol pirufat atau PEP dengan bantuan enzim pirufat karboksilase dan PEP karboksikinase. Yang kedua, perubahan PEP menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fruktosa 1,6 biisofostase. Tahapan ini menghasilkan senyawa turunan dari fruktosa, gula yang secara alami terkandung dalam buah-buahan. Lalu yang ketiga ada perubahan fruktosa 6-fosfatase menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat lalu berubah menjadi glukosa dengan bantuan enzim glukosa 6-fosfatase. Proses gluconeogenesis utamanya terjadi di dalam hati. Di sini glukosa akan dibuat dari senyawa dan molekul lain non-karbohidrat seperti asam amino atau protein, gliserol atau komponen trigliserida, laktat, dan pirufat. Seluruh proses gluconeogenesis dipengaruhi oleh hormon-hormon yang mengatur gula darah seperti glukagon dan kortisol. Jalur pentosa fosfat merupakan proses perubahan glukosa menjadi ribosa 5-fosfat yang nantinya akan membentuk DNA, RNA, ATP, dan koenzim A. Selain itu, dalam pembentukan ribosa 5-fosfat akan dihasilkan molekul NADPH. Lalu, reaksi yang terjadi pada jalur pentosa fosfat ini dapat dilihat pada gambar. Yang pertama, glukosa akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Lalu, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi 6-fosfogluconat yang akan diubah lagi menjadi ribosa 5-fosfat. Lalu, ribosa 5-fosfat akan diubah menjadi ribosa 5-fosfat yang nantinya akan menghasilkan DNA, RNA, ATP, dan koenzim A. Ketika glukosa 6-fosfat berubah menjadi 6-fosfogluconat, akan dihasilkan molekul NADPH. Lalu saat 6-fosfogluconat diubah menjadi ribosa 5-fosfat, itu akan membentuk molekul NADPH juga. NADPH yang telah dihasilkan sebelumnya penting untuk proses sintetis asam lemak dan sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Lalu, pada tubuh hewan, jalur pentosa fosfat kebanyakan terjadi di dalam sel-sel hati. Selain itu, juga banyak terjadi pada sel-sel yang aktif melakukan pembelahan, seperti sel-sel sumsum atau kulit. Hal itu disebabkan karena sel yang sedang aktif melakukan pembelahan harus banyak-banyak membentuk DNA, RNA, ATP, dan koenzim A. NADPH yang telah dihasilkan sebelumnya penting untuk proses sintetis asam lemak dan sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Lalu, pada tubuh hewan, jalur pentosa fosfat kebanyakan terjadi di dalam sel-sel hati. Selain itu, juga banyak terjadi pada sel-sel yang aktif melakukan pembelahan, seperti sel-sel sumsum atau kulit. Hal itu disebabkan karena sel yang sedang aktif melakukan pembelahan harus banyak-banyak membentuk DNA, RNA, ATP, dan koenzim A. Saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Siklus Krebs adalah reaksi kimia yang terjadi pada mitokondria. Reaksi ini menghasilkan energi sel. Siklus ini merupakan tahapan kedua dari proses respirasi sel setelah glikolisis. Molekul yang masuk ke siklus ini yaitu adalah asetil-CoA, yaitu adalah hasil dari proses pemecahan glukosa. Urutan prosesnya yaitu yang pertama, asetil-CoA dan juga oksaloasetat bergabung dan menghasilkan asam sitrat. Setelah itu, sitrat mengalami perubahan struktur menjadi isositrat. Lalu dari isositrat ke aketoglutarat terjadi
pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Lalu dari alketoglutarat menuju suksinil-CoA terjadi pelepasan CO2 kedua dan juga pembentukan NADH lagi. Dari suksinil-CoA menuju ke suksinat menghasilkan GTP atau ATP sebagai energi langsung. Suksinat menghasilkan FADH2- lalu berubah menjadi fumarat. Setelah itu molekul ditambahkan air sehingga fumarat menjadi malat, dan malat menghasilkan NADH dan oksaloasetat kembali sehingga siklus berulang. Hasil utama dari satu putaran siklus Krebs yaitu ada 3 NADH, 1 FADH2-, 1 ATP, dan juga 2 CO2. Molekul NADH dan FADH2 ini yang nantinya akan digunakan pada rantai transfer elektron untuk menghasilkan lebih banyak ATP lain. Nah, selanjutnya aku akan jelasin tentang regulasi metabolisme karbohidrat. Apa sih ini sebenarnya? Sistem kompleks yang menjaga kadar gula darah tetap stabil melalui kontrol hormonal, pensinyalan saraf, serta regulasi genetik dan enzimatik di tingkat seluler. Nah, mengontrol proses penyimpanan glukosa atau glikogenesis dan pemecahannya untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh atau penyimpanan sebagai glikogen dan lemak. Nah, mekanisme utama regulasi itu ada 4. Jadi yang pertama itu ada hormonal, saraf, allosterik, dan genetik. Nah, untuk hormonal sendiri ini adalah kunci adalah insulin. Hormon kunci adalah insulin atau menurunkan gula darah dan mendorong penyimpanan. Nah, sedangkan glukagon menaikkan gula darah, mendorong pelepasan. Nah, untuk saraf sendiri adalah aktivitas simpatis dan dapat merangsang pelepasan glukosa. Untuk allosterik ini adalah konsentrasi substrat seperti glukosa, asam lemak, asam amino, mempengaruhi aktivitas enzim. Nah, untuk genetik ini adalah melibatkan regulasi gen dan jalur pensinyalan yang merespon nutrisi dan sinyal perkembangan. Peran organ utama ini adalah pankreas, menghasilkan insulin dan glukagon sebagai respon terhadap perubahan glukosa darah. Nah, yang kedua ada hati, berfungsi sebagai penyangga utama ya, menyimpan glukosa sebagai glikogen dan melepaskannya saat dibutuhkan. Nah, yang ketiga itu ada peran otot untuk menyimpan glikogen untuk digunakan sendiri, tidak untuk dilepas ke darah. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gangguan metabolisme karbohidrat. Yang pertama, penyakit penimbunan glikogen. Penyakit ini terjadi akibat kelainan enzim yang berperan dalam metabolisme glikogen, sehingga menyebabkan berbagai gangguan seperti hambatan pertumbuhan, kelemahan, dan kebingungan. Yang kedua ada galaktosemia. Galaktosemia merupakan suatu keadaan di mana kadar galaktosa di dalam darah tinggi. Gangguan ini disebabkan oleh kurangnya salah satu enzim yang penting untuk metabolisme galaktosa, yaitu gula yang terdapat pada laktosa. Selanjutnya yang ketiga ada intoleransi fruktosa herediter. Gangguan ini disebabkan oleh kurangnya enzim yang diperlukan untuk metabolisme fruktosa. Fruktosa itu merupakan gula yang terdapat di dalam gula tebu dan banyak buah-buahan. Yang keempat ada gangguan metabolisme pirufat. Pirufat merupakan zat yang terbentuk dalam pengolahan karbohidrat dan protein yang berfungsi sebagai sumber energi untuk sel-sel tubuh. Gangguan metabolisme pirufat ini biasanya membatasi kemampuan sel untuk menghasilkan energi dan menyebabkan penimbunan asam laktat.